Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracilia Amanda Adi Surya dari kelas MI2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah pemrograman web lanjut yang telah saya buat. Baiklah, saya langsung mulai saja. Di sini saya membuat halaman web dari perpustakaan, di mana perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang dibuat oleh perorangan atau bukan dari sebuah instansi pemerintah. Jadi, ini adalah halaman home dari perpustakaan kami. Untuk halaman home ini, baik user ataupun admin dapat mengaksesnya. Di sini, user dapat masuk ke halaman lihat buku. Di halaman lihat buku ini, tujuannya agar user dapat mencari tahu dulu apakah buku yang ia cari ada atau tersedia di perpustakaan kami. Jadi, untuk menghemat waktu dan efisiensi dari si user tersebut sebelum datang ke perpustakaan kami. Untuk tampilannya dapat menampilkan 10 data, 25 data, 50 data, dan 100 data. Kembalikan ke 10. Terus ini untuk halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, atau bisa lagi ke halaman pertama. Jadi nanti user dapat mengetikkan buku yang ia cari di kolom search. Misalnya saja buku yang dicari adalah buku badan usaha. User dapat langsung mengetikkan badan usaha di kolom search. Nah, ini berarti buku dengan judul badan usaha tersedia di perpustakaan kami. Jadi nanti user bisa langsung datang saja ke perpustakaan kami. Kembali ke halaman home lagi. Jika di-scroll, ini merupakan dokumentasi dari perpustakaan kami. Tampilan dari perpustakaan kami. Dan ini ada halaman tentang perpustakaan kami, yaitu didirikan sejak 2018, pendirinya, lokasi, dapat ditemukan di Instagram, atau bisa menghubungi kami via WhatsApp dan email. Kembali lagi ke atas, di sini ada button login. Nah, untuk login sendiri hanya admin yang dapat mengaksesnya. Jadi, user hanya dapat mengakses web ini sampai di halaman home ini saja. Nah, admin dapat mengaksesnya dengan memasukkan email dan password. Halaman di dalam login sudah secure dengan menggunakan autentifikasi bawaan dari Laravel, di mana jika diketik di sini langsung misalnya ke halaman dashboard, tidak bisa masuk ke halaman dashboard karena sudah dilindungi oleh middleware di dalam kode program yang telah saya buat. Jadi nanti kembali lagi diarahkan ke halaman login. Tetap di halaman login. Jadi langsung saja admin mengetikkan email dan juga password. Kemudian klik login. Nah, setelah admin berhasil login, akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada pemberitahuan bahwa login telah berhasil dan terdapat beberapa fitur-fitur untuk
untuk admin dapat melakukan proses penambahan data, menghapus ataupun mengedit. Untuk yang pertama, misalkan data anggota. Nah, di sini merupakan tabel dari data anggota. Ini juga dapat ditampilkan berdasarkan 10, 25, atau 50 dan 100 data. Kemudian, misalkan saja admin dapat menambah anggota. Ya. Untuk jenis kelamin bisa dipilih laki-laki atau perempuan, dan pekerjaan, misalkan saja pekerjaannya dikosongi dan ini email yang saya masukkan adalah email yang salah. Saya langsung klik submit, tidak bisa karena email harus menggunakan sesuai dengan aturan dari penulisan email. Maka saya ganti. Nah, kemudian saya submit, tetap tidak bisa, datanya tetap tidak masuk karena ada kolom yang saya kosongi, yaitu kolom pekerjaan tadi. Kita coba lagi. Nah, ini tetap di sini, datanya tetap di sini. Ini ada pekerjaan, ini belum diisi, jadi wajib diisi. Misalkan pelajar. Kemudian klik submit. Nah, ini apabila data berhasil diinput, maka ada pemberitahuan bahwa data berhasil diinput. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Iya, datanya sudah masuk dengan nama Rizal, emailnya rizalread@gmail.com, dengan nomor telepon ini, alamat Kediri, tanggal lahir sekian, gendernya laki-laki, statusnya pelajar. Misalkan jika kita ingin mengedit dari data ini, misalkan namanya kita edit menjadi Rizal Dewandana. Langsung saja setelah edit selesai, langsung saja klik update. Dan ini data berhasil diupdate. Data di tabel juga telah berhasil diupdate. Untuk ini ID-nya dapat diurutkan berdasarkan ascending maupun descending. Misalkan saja kita urutkan berdasarkan descending. Jadi nanti dari ID 87652 1. Kenapa di sini ID-nya tidak urut? Karena saya menggunakan auto increment. Ini saya kembalikan lagi menjadi seperti semula. Kemudian kita lihat di misalnya saja kita hapus data. Kita ingin menghapus data dengan ID 7 atas nama Reno Aditya. Langsung saja klik delete. Maka akan muncul pesan konfirmasi apakah kita benar-benar ingin menghapus data tersebut. Jika iya, langsung saja klik OK. Jika tidak, bisa klik cancel. Karena saya ingin menghapusnya, maka saya klik OK. Ada pemberitahuan lagi bahwa data berhasil di-delete. Kemudian untuk daftar buku. Di halaman daftar buku ini seperti halaman yang ditampilkan di halaman home pada button login buku tadi. Bedanya tadi kan dapat diakses oleh user, jadi user hanya dapat melihat saja tanpa dapat melakukan proses
update ataupun delete ataupun edit. Karena yang dapat mengedit halaman ini adalah admin. Langsung kita coba untuk menambah buku. Misalkan judulnya penerbitnya bisa kita pilih JP Books, tahun terbitnya 2019. Setelah semua kolom diisi, bisa langsung klik submit. Data telah berhasil diinput. Apakah benar data tadi berhasil diinput? Dapat kita cek di sini. Tadi dengan judul matematika. Nah, ini buku dengan judul matematika, pengarangnya Dr. Andes Sitri Badriah, dengan penerbit JP Books, tahun terbitnya 2008. Misalkan kita ingin mengupdate dari data, kita langsung klik saja edit. Karena di sini ada kesalahan, karena ini seharusnya dokter Anda bukan dokter Andes, mari kita edit menjadi DRA. Kemudian klik update. Apakah data berhasil diedit? Ya, data berhasil diedit. Nah, apabila kita ingin menghapus, langsung saja klik delete dan klik OK. Apakah data berhasil dihapus? Kita lihat lagi. Tidak ada buku dengan judul matematika, sudah tidak ada di dalam tabel. Kemudian kita masuk ke halaman data pinjam. Di halaman data pinjam ini terdapat form peminjaman dan juga daftar buku. Tujuan dari ada tabel daftar buku di halaman pinjam ini agar memudahkan admin dalam proses menginputkan buku. Jadi kan di sini ada untuk memasukkan buku ID. Admin bisa langsung melihat dari ID di sini. Kenapa anggota ID tidak saya tampilkan? Karena apabila seseorang ingin meminjam buku, dia pasti datang ke admin dan menyerahkan anggota ID-nya. Jadi nanti bisa langsung dicek di anggota ID tersebut. Makanya tidak saya tampilkan di halaman ini. Kita masukkan saja misal anggota ID 2, dia meminjam buku, misalnya buku Indonesia bagian dari dunia ini, dengan ID 8. Tanggal pinjamnya ditulis tanggal 12/12/2020. Selain menginputkan tanggal secara manual, juga dapat melalui sini. Nanti tinggal langsung pilih saja. Dan tanggal kembalinya tanggal 14/12/20. Langsung saja klik pinjam. Untuk melihat data berhasil diinput. Untuk melihat apakah data tersebut masuk ke database dan tabel peminjam, dapat dicek di sini. Data pinjam. Dengan anggota ID 2, buku ID 8, tanggal pinjamnya tanggal 12, tanggal kembalinya tanggal 14, telah berhasil masuk ke database
dalam tabel pinjam. Langsung saja kita klik untuk data kembali. Apabila kita ingin mengembalikan buku tersebut, maka kita harus memasukkan form pengembalian. Di sini di halaman data kembali ini terdapat form pengembalian dan juga data peminjaman. Untuk anggota ID-nya kita bisa lihat ini 2. Terus buku ID-nya 8. Tanggal pengembalian lah. Untuk tanggal pengembalian ini berbeda dengan tanggal kembali. Karena di tanggal pengembalian ini merupakan tanggal di mana anggota mengembalikan buku. Bisa lebih awal dari tanggal kembali ataupun lebih akhir dari tanggal kembali. Maksudnya, misalnya saja tanggal kembali seharusnya kan ini dikembalikan pada tanggal 14 Desember. Misalkan saja si peminjam mengembalikannya tanggal 13. Jadi nanti untuk tanggal pengembalian ini bisa ditulis tanggal 13 Desember 2020. Untuk statusnya tepat waktu dan terlambat. Apabila tanggal pengembalian melebihi tanggal kembali, maka statusnya akan terlambat karena ini pengembaliannya sebelum tanggal kembali, maka statusnya tepat waktu dengan denda 0. Untuk denda ini saya menarifkan bahwa terlambat sehari didenda 2.000. Maka klik kembalikan. Data berhasil diinput. Nah, untuk konfirmasi lagi apakah data ini benar-benar dikembalikan, bisa diklik return yang sesuai dengan anggota ID, buku ID. Langsung saja klik return. Ada konfirmasi yakin melakukan pengembalian, oke. Nah, ini data benar-benar berhasil dikembalikan. Untuk ceknya dapat dicek di data pengembalian. Nih, data dengan anggota ID 2, buku ID 8, tanggal kembali 13, statusnya tepat waktu dan dendanya 0 telah berhasil dikembalikan. Di sini sampai sini presentasi yang dapat saya lakukan. Oh iya, sebelumnya setelah semua aktivitas selesai, admin dapat melakukan logout dengan cara klik logout, kemudian halaman akan diarahkan kembali ke halaman login. Dan ini saya klik logout. Nah, ini langsung diarahkan kembali ke halaman login. Misalkan kita ingin mengakses dashboard langsung dari sini, juga sudah tidak bisa karena seperti yang saya bilang tadi, di codingan yang telah saya buat, halaman di dalam halaman login sudah dilindungi oleh middleware. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.